Mohon izin, kami akan segera mulai acara tahap pemaparan lomba desa dan kelurahan tingkat Provinsi Bali. Baik, Om Swastiastu, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya, salam sejahtera, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Yang terhormat Bapak Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas PMD Dukcapil Provinsi Bali selaku Ketua Lomba Desa dan Kelurahan tingkat Provinsi Bali, Bapak Ibu anggota tim Lomba Desa dan Kelurahan tingkat Provinsi Bali, yang terhormat Bapak Kadis PMD Kota Denpasar atau yang mewakili beserta tim dari dari Kota Denpasar, mohon maaf. Kemudian Bapak Camat dari Kecamatan Denpasar Barat atau yang mewakili. Kemudian Bapak Lurah Daupuri beserta jajarannya. Sebelumnya kami mengucapkan selamat kepada Kelurahan Daupuri Kota Denpasar yang telah berhasil melewati tahap penilaian administrasi dan lolos nominasi 3 besar pada Lomba Desa dan Kelurahan tingkat Provinsi Bali, sehingga dapat mengikuti tahapan lomba selanjutnya. Saya Gede Ngurah Kertoyase, mohon izin memoderasi acara sesi tanya jawab tahap pemaparan Lomba Desa dan Kelurahan tingkat Provinsi Bali tahun 2025. Pertama-tama dipersilakan kepada Bapak Kabid selaku Ketua Tim untuk menyampaikan sepatah dua patah kata dan sekaligus membuka acara pada hari ini. Untuk Bapak Kabid dipersilakan. Baik, suksema Bapak Moderator yang hormati, Bapak Kepala Dinas PMD Kota Denpasar, atau dalam hal ini diwakili oleh senior kami, Ibu PLT Kabid Pemdes, Bu Dewo Ayu Idayati, yang mungkin sampun terkenal ring wewidangan Kota Denpasar. Begitu taler kawan-kawan tim penilai kami ring tingkat provinsi, lingkup Dinas PMD Dukcapil Provinsi Bali, Bapak Kabak Pem Setda Kota Denpasar yang taler nyarengin hadir dalam ruang virtual tahapan pemaparan lomba kelurahan pada pagi hari ini, Bapak Camat taler sani sampun presiden Rauhin hadir, Bapak Lurah, Ibu Ketua TPPKK Lurahan Daupuri Kota Denpasar beserta dengan lembaga yang ada di tingkat kelurahan, mulai dari tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh-tokoh lainnya yang tidak bisa sebutkan satu persatu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam nama budaya, rahayu, salam kebajikan. Bapak Ibu yang hormati, Kelurahan Daupuri Kota Denpasar menjadi satu-satunya kelurahan yang tentu saja telah dipilih melalui beberapa tahapan yang dilalui oleh
Kota Denpasar yang tentu dalam hal ini dilindungi oleh Dinas PMD Kota Denpasar. Tentu kesempatan pertama Titiang mengaturkan selamat kepada Kelurahan Dopuri sebagai salah satu nominasi Lomba Desa Kelurahan tingkat provinsi. Dan tentu saja pinihirin sebelum kita lupa, kami mengajak Bapak Ibu semua untuk bersama-sama ngaturang puja pangastuti lan sesanti angayu bagya kehadapan Ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena tentu atas asung kerta waren raha beliau kita bersama-sama dapat hadir dalam suasana sehat dan berbahagia. Bapak Ibu yang Titiang hormati, tahapan pemaparan kali ini merupakan lanjutan dari tahapan atau seleksi administrasi yang sama-sama sudah kita lalui di beberapa minggu terakhir. Tentu dengan tahapan pemaparan ini nantinya dapat menggambarkan dan kami dapat menggali kembali lebih tajam, lebih dalam terkait dengan hal-hal yang sudah Bapak Lurah sampaikan melalui video pemaparan yang disampaikan dalam link yang sudah kami sediakan. Tentu nanti kami dari tim tidak akan bosan-bosan memberikan beberapa pertanyaan terkait dengan beberapa hal, mulai dari tematik lomba kelurahan kita pada tahun ini, begitu juga dengan program-program prioritas yang menjadi concern kita bersama di Pulau Bali yang sama-sama kita cintai ini. Tentu kita juga tidak bisa lepas dari beberapa aspek yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang evaluasi dan lomba desa kelurahan iki. Jadi itulah frame kita bersama dalam beberapa menit ke depan, khususnya dalam tahapan pemaparan pada hari yang berbahagia ini. Tentu Kelurahan Dopuri hadir di sini merupakan kerja keras dari Bapak Lurah beserta dengan jajarannya, Bapak Camat Taler, Bapak Kabak Pem, begitu juga Senior Titiang, Bapak Kadis, dan PLT Kabid Pemdes, sebagaimana yang Titiang sampun sampaikan ring awal tadi. Titiang yakin dengan kehadiran beliau di sana sudah membawa vibrasi yang baik kepada kita semua, sekalipun melalui ruang virtual ini. Saya yakin Kelurahan Dopuri akan dapat mengikuti kontestasi ini pada hari ini dengan baik, tertib, dan antar. Jadi Titiang tidak akeh matur, nenten banyak memberikan kata sambutan di kemanten minap dari Titiang. Dan sebelum juga Titiang lupa, ketika kita berbicara lomba desa kelurahan, tentu ini bagian dari kegiatan pembinaan dan apresiasi kita bersama untuk garda terdepan kita baik di tingkat kelurahan maupun di tingkat desa. Tentu dalam hal memberikan pelayanan serta dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Nike, kira-kira yang dapat Titiang sampaikan, yang dapat Titiang aturkan dalam kesempatan pagi hari yang cerah niki. Sekali lagi selamat kami aturkan kepada Kelurahan Dopuri. Untuk semua niki, sekali lagi Pak Kabag Pem Kota Denpasar sampun hadir dalam sesi pemaparan pada hari ini. Beliau nike kebetulan kawan Titiang, jadi beliau pasti akan concern juga mengawal Bapak Lurah untuk lomba kelurahan pada hari ini dan ke depan nanti. Kurang lebihnya Titiang nunas agung pangapura, nunas maaf. Untuk waktu dan kesempatan Titiang kembalikan ke Bapak Moderator, dan dengan mengucapkan Om Augena Mastu Namasidam, kegiatan pemaparan pada hari ini Titiang buka secara resmi. Titiang tutup dengan Pramasanti Om Santi 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 Om. Baik, terima kasih Bapak Kabid. Selanjutnya Bapak Ibu dapat saya sampaikan tata tertib
sesi tanya jawab tahap pemaparan lomba desa dan kelurahan tingkat Provinsi Bali tahun 2025. Jadi mohon Bapak Lurah beserta tim agar menyimak dengan baik tata tertib yang akan saya bacakan. Baik, tata tertib sebagai berikut. Nomor 1, untuk menjaga tertibnya sesi tanya jawab, peserta dan tim penilai dapat memberikan jawaban atau tanggapan setelah dipersilakan oleh moderator. Kemudian tata tertib yang kedua, waktu sesi tanya jawab adalah 40 menit. Dihitung saat moderator mulai mempersilakan untuk menjawab. Yang ketiga, tim penilai memberikan 3 pertanyaan utama untuk dijawab oleh Bapak Lurah. Apabila masih terdapat waktu, tim penilai dapat memberikan tanggapan atau pertanyaan tambahan. Nomor 4, setiap pertanyaan wajib dijawab oleh Bapak Lurah dan dapat ditambahkan jawabannya oleh tim pendamping. Kemudian yang terakhir, nomor 5, sesi tanya jawab dihentikan setelah 40 menit atau sebelumnya apabila tidak ada pertanyaan atau tanggapan lain. Mohon izin Bapak Lurah untuk tata tertib yang saya bacakan apakah sudah cukup jelas? Mohon izin. Suara putus-putus, mohon izin Pak Moderator. Oh, baik. Saya ulangi kembali untuk membacakan tata tertib sesi tanya jawab tahap pemaparan lomba desa dan kelurahan di Provinsi Bali. Sebelumnya suara saya sudah terdengar jelas, Pak Lurah? Sampun. Baik, untuk tata tertib yang pertama saya ulangi. Untuk menjaga tertibnya sesi tanya jawab, peserta dan tim penilai dapat memberikan jawaban atau tanggapan setelah dipersilakan oleh moderator. Yang kedua, waktu sesi tanya jawab adalah 40 menit. Dihitung saat moderator mulai mempersilahkan untuk menjawab. Kemudian yang ketiga, tim penilai memberikan 3 pertanyaan utama untuk dijawab oleh Bapak Lurah. Apabila masih terdapat waktu, tim penilai dapat memberikan tanggapan atau pertanyaan tambahan. Kemudian yang keempat, setiap pertanyaan wajib dijawab oleh Bapak Lurah dan dapat ditambahkan jawabannya oleh tim pendamping. Yang terakhir, yang kelima, sesi tanya jawab dihentikan setelah 40 menit atau sebelumnya apabila tidak ada pertanyaan atau tanggapan lain. Sudah cukup jelas Bapak Lurah? Ya, sampun. Ya. Baik, untuk selanjutnya akan kami mulai untuk membaca 3 pertanyaan utama yang nanti ditanggapi oleh Bapak Lurah terlebih dahulu. Mohon disimak dengan baik Bapak Lurah. 3 pertanyaan utama yang akan saya bacakan. Pertanyaan pertama. Kelurahan Daupuri memiliki strategi bank sampah untuk memotivasi masyarakat memilah sampah. Mohon jelaskan, selain bank sampah, untuk sampah anorganik, bagaimana pengelolaan sampah organik dan residu, baik di tingkat rumah tangga ataupun kelurahan. Pertanyaan kedua, mohon jelaskan bagaimana pelaksanaan inovasi digitalisasi surat sebagaimana disebutkan pada dokumen inovasi. Kemudian pertanyaan yang ketiga, mohon jelaskan bagaimana inovasi kebun ketahanan pangan yang dimiliki Kelurahan Daupuri dapat memberikan manfaat kepada masyarakat. Kemudian bagaimana pengembangan terhadap usaha UMKM kuliner? Apakah kebun ini hanya dikelola pemerintah kelurahan
dan apakah ada duplikasi oleh masyarakat? Untuk 3 pertanyaan utama, apakah sudah cukup jelas, Bapak Lurah? Ya, cukup jelas. Baik, silakan Bapak Lurah dimulai menanggapi dan waktu pelaksanaan sesi tanya jawab akan kami mulai sekalian. Baik, silakan Bapak Lurah untuk ditanggapi. Terima kasih. Terima kasih atas waktunya Bapak Moderator. Tiang awali dengan Pangastung Karo, Om Swastiastu. Yang terhormat Bapak Kabid sekaligus Ketua Tim Penilai Lomba Desa Kelurahan tingkat provinsi beserta seluruh tim yang hadir dalam Zoom meeting pada hari ini. Demikian juga yang saya hormati tim pendamping tingkat kota dan kecamatan. Untuk pertanyaan mungkin saya langsung memberi jawaban. Yang pertama terkait tentang strategi bank sampah dan juga pengelolaan sampah organik di tingkat rumah tangga dan residu di Kelurahan Daukuri. Dapat saya sampaikan bahwa untuk bank sampah di Kelurahan Daukuri, kami merupakan salah satu pionir yang pertama kali di Kota Denpasar, di Desa Kelurahan untuk memulai bank sampah. Ini dimulai tahun 2014, itu diawali dari program pemerintah Kota Denpasar dan Astungkare bank sampah kita masih bertahan sampai saat ini dengan perkembangan yang cukup meningkat dari waktu ke waktu terkait nasabah dan juga omset. Nah, ini menyambung juga dengan program pemerintah akhir-akhir ini tentang penanggulangan sampah dan juga program Bali Bersih Sampah, di mana menitik beratkan pada pemilahan sampah mulai dari tingkat rumah tangga atau mulai dari sumber. Kami menyampaikan kepada warga untuk pemilahan sudah dilaksanakan. Nah, hasil dari pemilahan tersebut sampah anorganik yang bisa mempunyai nilai jual itu kami yang menampung di bank sampah Kelurahan Daukuri. Nah, termasuk juga ada satu bank sampah di lingkungan asrama di Sudirman. Untuk sampah organik, kami menggalakkan di setiap rumah tangga ada biopori dan juga terakhir niki mulai ada tebo modern. Nah, biopori niki yang duluan kita laksanakan di setiap rumah tangga sehingga sampah organik dari masing-masing rumah tangga dengan keterbatasan halaman yang dipunya, karena kami berada di perkotaan, tentu halaman rumah tidak begitu luas. Kami membuatkan biopori di masing-masing rumah tangga untuk bisa mengolah sampah organik menjadi kompos yang bisa digunakan untuk tanaman pangan atau kebun di masing-masing rumah tangga skala rumah tangga. Nah, untuk residu kami masih memerlukan bantuan dari DLHK untuk pembuangan atau pemrosesan sampah residu di rumah tangga. Nah, Niko mungkin untuk bank sampah dan pengelolaan kebersihan di Kelurahan Daukuri. Selanjutnya, untuk pertanyaan nomor 2 tentang digitalisasi surat di Kelurahan Daukuri, mungkin program ini di tempat lain atau di provinsi yang saya tahu mungkin sudah berjalan, tetapi di kami menjalankan juga digitalisasi surat niki berdasarkan dari kesulitan-kesulitan yang kami alami terkait dengan pengarsipan surat-surat yang ada di kelurahan.
Niki digitalisasi surat dikerjakan oleh sekretariat untuk niki berbentuk Google Form. Surat-surat di scan di sekretariat untuk nanti memudahkan kami mencari arsip surat-surat. Untuk digitalisasi surat mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya untuk yang nomor 3, inovasi kami terkait kebun ketahanan pangan, apakah mampu memberikan manfaat atau apakah ada duplikasi. Jadi untuk kebun ketahanan pangan mungkin dapat saya sampaikan bahwa keterbatasan lahan di Kelurahan Daokuri menyebabkan kami harus berinovasi untuk bisa atau mampu membuat kebun ketahanan pangan. Niki berawal dari adanya program penanggulangan inflasi dan juga program pemerintah terkait dengan penanganan stunting. Lalu kami berusaha untuk membuat kebun ketahanan pangan. Lokasinya tidak begitu luas, tetapi saya pikir ini efektif untuk bisa membantu warga kurang mampu untuk pemenuhan gizi dalam skala rumah tangga. Nah, kebun ketahanan pangan ini tentu tidak berdiri sendiri. Ini ada program lain yang menyertai, yaitu pembuatan ekoenzim. Kami berusaha kolaborasi dengan lahan yang sempit, hasil yang kami harapkan maksimal, jadi dibantu oleh kelompok masyarakat dalam pembuatan ekoenzim untuk mendukung kebun ketahanan pangan tersebut. Jadi selain tanaman, di sana juga ada penggemukan ikan lele atau kolam lele skala rumah tangga. Di sana juga hasil dari biopori atau kompos yang ada di kami juga dipergunakan untuk kebun ketahanan pangan tersebut. Jadi manfaatnya yang bisa diberikan oleh inovasi kebun ketahanan pangan tersebut, itu kami hasil panen, kami usahakan untuk kami serahkan kepada keluarga kurang mampu atau keluarga yang terindikasi stunting. Memang hasil tersebut belum bisa untuk secara ekonomis bisa kami jual ke pasar atau kepada masyarakat, tapi kami manfaatkan untuk bisa membantu warga miskin yang ada di Kelurahan Daokuri. Ini juga peran serta UMKM dalam hal tersebut beberapa mungkin bisa karena ini kebun ketahanan pangan ini kan beberapa sampun diduplikasi terutama di telajakan-telajakan di masing-masing lingkungan. Yang dulunya telajakan itu ditanami tanaman hias. Nah, dengan adanya kebun ketahanan pangan, kami berusaha untuk memanfaatkan lahan-lahan kecil yang ada di kelurahan untuk bisa ditanami tanaman yang secara ini bisa bermanfaat. Misalnya tanaman terong kita ganti dengan cabai. Nah, itu juga mendukung kegiatan UMKM karena di kami salah satu produk unggulan adalah UMKM pedagang nasi jenggo. Jadi bisa dimanfaatkan hal-hal tersebut dalam skala rumah tangga untuk membantu meringankan perekonomian bagi warga kita di Kelurahan Daokuri. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk pertanyaan-pertanyaan. Selanjutnya, waktu yang serahkan kembali kepada Bapak Moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Lurah untuk tanggapannya. Mungkin ada tambahan tanggapan dari pendamping kelurahan. Dipersilakan. Terima kasih. Mohon izin ada tambahan dari Bapak Ketua LPM kami.
kelurahan. Burus silakan. Terima kasih atas waktunya. Om Swastiastu. Tadi seperti apa yang telah disampaikan oleh Bapak Lurah kami mengenai bank sampah yang kita miliki yang sudah berdiri sejak 2014 yang lalu. Nah, di mana di dalam pengelolaan sampah keluarga, nah kita di 8 lingkungan ini sudah melakukan aktivitas yaitu memungut sampah-sampah yang ada di keluarga. Di sana sampah-sampah itu di masing-masing keluarga sudah dipilah-pilah. Nah, hasil pemilahan itu setiap hari Minggu kita bank sampah ini buka di kelurahan, maka warga yang telah memilah sampahnya itu yang bermanfaat untuk dikelola di bank sampah, yaitu datang beramai ke kelurahan. Nah, di sana memang ininya sudah dibuatkan buku tabungan. Jadi itu tambahan kami dari PPM dalam rangka pengelolaan sampah di lingkungan. Terima kasih atas semua. Waktu kami kembalikan kepada Bapak Moderator. Baik, terima kasih untuk tanggapannya. Terus selanjutnya mungkin ada tanggapan dari tim provinsi dari Bapak Gede Eka. Silakan untuk memberikan tanggapan. Cek tes suara. Apakah suara Titiang sampun terdengar, Pak Lurah beserta tim? Nggih. Sampun Bapak. Om Swastiastu. Mohon izin, Swastiastu. Pak Lurah perkenalkan Titiang tim di tingkat provinsi, nama Gede Eka. Mohon izin ingin menanyakan mungkin 2 hal nih. Yang pertama terkait pengelolaan sampah. Tadi sudah dijelaskan metode pengelolaan sampah dengan pemilahan, cuman kita belum istilahnya diberikan gambaran secara detail bagaimana proses pengelolaan sampah di tingkat rumah tangga. Kalau dilihat dari cakupan rumah tangga ataupun masyarakat yang sudah menerapkan baik itu pemilahan sampah ataupun sudah membuat semacam biopori di tingkat rumah tangga, itu berapa persen cakupan yang sudah dilaksanakan oleh masyarakat. Kemudian yang kedua terkait dengan potensi taman atau ketahanan pangan di Kelurahan Daupuri. Nike, jika dilihat dari potensi UMKM-nya kan nasi jinggo dikatakan tadi, itu bagaimana pengembangan antara ketahanan pangan di sini dengan prospek pengembangan potensi UMKM nasi jinggo? Karena tadi kita baru melihat ketahanan pangan di sini yang dimaksud hanya baru sekedar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat miskin ataupun baru hanya sekedar bisa dibagikan, belum ada ke tahap pengembangan bahkan bisa mendapatkan hasil usaha dari penjualan hasil kebun misalkan seperti itu. Tolong dijelaskan lebih detail lagi mungkin Pak Lurah. Inggih nika dari Titiang Dumun Pak Lurah, sukses semua atau waktunya. Terima kasih Pak Gede Eka. Silakan Bapak Lurah langsung menanggapi. Terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Mungkin Tiang berusaha untuk menyampaikan. Yang pertama terkait pengelolaan sampah di tingkat rumah tangga, persentase biopori yang ada di lingkungan. Jadi bisa Tiang sampaikan bahwa yang awali dengan lingkungan di Kelurahan Daupuri ini adalah terbagi menjadi 2 kategori. Yang pertama kategori ada 5 lingkungan kita di Asrama Sudirman. Lalu 3 lingkungan yang kami menyebutnya lingkungan sipil. Nah,
kami lebih fokus sebenarnya kepada lingkungan yang di barat, kami menyebutnya barat dan timur niki. Nah, di barat niki untuk biopori sebenarnya sudah hampir lebih dari 50% atau mungkin 60% warga kita sudah ada biopori di masing-masing rumah. Meskipun Nike tidak juga bisa 100% mereduksi sampah organik di masing-masing rumah tangga, tapi harapan kita ke depannya ini bisa membantu mengurangi produksi sampah di skala rumah tangga. Sementara di Asrama Sudirman, ada terkait dengan lahan yang memang sangat terbatas, nih, perumahan di asrama Nike kan memang terpetak-petak kecil seperti itu. Itu menjadi salah satu kendala juga di kita, meskipun kita tetap berusaha untuk di setiap lahan kosong kita usahakan untuk ada pembuatan biopori di asrama. Kami akui bahwa di asrama belum maksimal terkait hal Nike. Nah, kami berusaha untuk menyampaikan itu di sisi barat atau di lingkungan yang sipil. Selanjutnya untuk kebun ketahanan pangan, memang sementara ini kami masih berusaha untuk bisa mencukupi atau memenuhi kebutuhan pangan dari warga yang kurang mampu. Jadi kaitannya dengan UMKM adalah niki harapan kita ke depannya dengan adanya kebun ketahanan pangan yang kita contohkan di Kelurahan Daopuri, nanti di masing-masing rumah tangga tingkatannya mungkin bisa menggunakan hidroponik untuk bisa memenuhi kebutuhan dari UMKM nasi jenggo. Misalnya seperti sayurnya, mungkin kita tanam sayur kangkung yang bisa ditumis untuk dapat melengkapi menu dari nasi jenggo yang diproduksi oleh UMKM kita. Termasuk juga ternak lele yang itu bisa ditambahkan dalam menu nasi jenggo. Karena kita juga di kelurahan Niko wenten pasar memang. Nah, niki hasil dari ternak lele ini yang sebenarnya lebih menjanjikan untuk bisa kita untuk mendukung UMKM di Kelurahan Daopuri niki. Jadi kita hasil panen niki kita jual atau ke nasi jenggo niki untuk menjadi substitusi dari lauk di nasi jenggo tersebut. Mungkin itu yang bisa Tiang sampaikan, Bapak. Terima kasih. Waktu Tiang kembalikan. Baik, terima kasih Pak Lurah untuk tanggapannya. Ada tanggapan kembali mungkin Pak Gede? Mohon izin Pak Lurah, Tiang tadi tertarik terkait dengan hidroponik nih. Kalau boleh tahu nih ke berapa persentase masyarakat yang sudah menerapkan sistem hidroponik, karena mengingat Kelurahan Daopuri kan 8 lingkungan 3 Banyak nih, lumayan padat juga sih. Untuk lingkungan perkotaan paling tidak untuk cakupan ketahanan pangan kan bisa diupayakan di tingkat rumah tangga yang memang lahan pekarangannya itu sempit. Nah, karena ini kita dijelaskan adanya semacam solusi atau cara melalui hidroponik. Nah, menurut Tiang itu sangat menarik sekali, cuman kita belum tahu itu seberapa cakupan atau masyarakat yang sudah menerapkan hal tersebut. Silakan langsung ditanggapi Pak Lurah. Ya, terima kasih Bapak Moderator. Jadi untuk hidroponik kita memang belum banyak di Kelurahan Daopuri, mungkin di bawah, di kisaran angka 10% dari penduduk kita, mungkin kurang dari 10%, cuman karena niki terkendala juga pembiayaan. Kalau hidroponik niki kan perlu modal awal yang lumayan menurut Tiang. Nah, niko juga menjadi kendala di kita. Kita tetap berusaha untuk memotivasi warga masyarakat mungkin dari program-program pemerintah kelurahan ke depannya untuk lebih menggalakkan lagi hidroponik niki.
Mungkin itu yang bisa Tiang sampaikan. Oke, terima kasih Pak Lurah. Eh, dari tim yang lain ada tanggapan? Baik, untuk Pak Agus Priyatna silakan untuk menanggapi. Selamat pagi, izin apakah surat yang terdengar? Tes, tes. Apakah surat saya terdengar? Izin Pak Lurah. Ya, sampun Bapak. Sampun, nggih. Baik, terima kasih izin Bapak Kabid Pemerintahan Desa DPMD Dukcapil Provinsi Bali selaku Ketua Tim Loma Desa Kelurahan. Izin Bapak Lurah dan beserta jajaran di sana. Saya selaku tim di sini izinkan memperkenalkan diri, nama Tiang Putu Agus Priyatna. Mungkin sedikit saya tertarik terkait inovasi digitalisasi surat. Nah, dari yang sudah Bapak jelaskan tadi, digitalisasi ini adalah surat-surat yang ada di kelurahan itu di-scan dan dimasukkan ke dalam Google Drive. Nah, mungkin kita bisa katakan ini mungkin sangat minimalis nih, keberlanjutan dan kemanfaatan untuk pelayanan. Yang ingin saya tanyakan Niki, apakah di kelurahan sudah ada aplikasi yang atau sistem yang bagaimana terkait untuk pelayanan dari masyarakat kepada kelurahan, ataukah adakah surat aplikasi surat menyurat dari kecamatan langsung kelurahan dan ke masyarakat? Mohon bisa dijelaskan. Silakan Bapak Lurah bisa langsung ditanggapi. Oke, terima kasih Bapak moderator dan Pak Agus yang saya hormati. Untuk aplikasi surat menyurat yang ada di kelurahan, sebenarnya kami ada inovasi selain Digitsu terkait dengan, kalau Digitsu ini kan aplikasi yang intern sifatnya, karena untuk kami memudahkan dalam penata kelolaaan arsip surat di kelurahan. Nah, yang berkaitan langsung dengan masyarakat, kami ada si pelari, sistem informasi pelayanan di Daupuri yang terintegrasi. Nah, niki inovasi ini kita mulai sebenarnya sejak tahun 2022 dengan latar belakang kemarin ada pertama COVID, yang kedua ada kredit fiktif dari BRI, yang mana banyak teman-teman kami yang menjadi saksi karena pemalsuan tanda tangan. Nah, dari situ kami mencoba untuk berinovasi si pelari niki untuk lebih memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat dengan unsur utamanya adalah tanda tangan elektronik. Ini juga inovasi ini disupport juga oleh Kominfos Kota Denpasar dan sudah berjalan sampai sejauh ini dan sangat membantu masyarakat, karena dalam sistem si pelari ini warga masyarakat cukup yang memerlukan pelayanan mengirim atau mengajukan permohonan cukup melalui WA saja dan dijawab secara otomatis dalam chat WA, dan ketika sudah memenuhi semua persyaratan maka permohonan itu bisa diproses dan diselesaikan, dan memang jika perlu di print itu di print di rumah masing-masing. Jadi tidak tergantung dengan keberadaan lurah ada di mana, itu pelayanan bisa dilaksanakan. Itu yang dari sisi pelayanan inovasi yang ada di Kelurahan Daupuri, mempersingkat jarak dan juga mempersingkat waktu untuk pelayanan kepada masyarakat. Meskipun diakui memang untuk si pelari ini masih bersifat atau untuk tanda tangan tunggal. Itu yang bisa yang sampaikan terkait dengan inovasi yang ada di Kelurahan Daupuri. Terima kasih. Waktu saya kembalikan. Berarti dari aplikasi si pelari ini ada admin yang mengelola WA tersebut ya?
izin menjawab. Nggih, ada admin di pelayanan umum yang mengelola si pelari niki. Nggih, Berarti demikian. waktu terbatas pada saat pelayanan jam kantor kelurahan Manten. Nggih, untuk prosesnya masih dalam jam atau di luar jam pun kami layani ketika memang persyaratan yang untuk mengajukan surat-surat tersebut terpenuhi. Baik, Itu. baik, terima kasih tanggapannya Pak Lurah. Kami kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih Pak Agus. Jadi mohon maaf sebelumnya Bapak Ibu, tadi kami lupa menyapa di sana telah hadir juga Bapak Kabag Pem Kota Denpasar nggih. Ya, siap. Kemudian ada Bapak Kliaradat dan Bapak Camat. Baik, untuk diketahui bersama. Terima kasih. Selanjutnya ada tanggapan kembali dari tim Bapak Agus Nyoman Astiko yang berada di ruangan Zoom lainnya. Silakan Bapak Agus Nyoman Astiko untuk menanggapi. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Gede. Mohon izin suara saya terdengar jelas nih. Suaranya menghilang, Bapak. Mohon izin. Dengan jelas. Mohon izin dari Kelurahan Dongpuri terdengar suara saya. Oke, sampun. Oke. Terima kasih Pak Kabit selaku Ketua Tim, Pak Gede, moderator selaku moderator, rekan-rekan tim penilai tingkat provinsi, peserta dari Kelurahan Dongpuri, serta para pendamping baik dari bagian pemerintahan, Dinas PMD Kota Denpasar, Pelayanan Adat, LPM, serta pendamping lainnya, mohon izin yang mengikuti proses pemaparan ini dari luar ruangan dinas. Hal menarik yang saya perhatikan terkait dengan inovasi si pelari ini kan sudah dikembangkan dalam rangka untuk mempermudah pelayanan pada masyarakat. Nah, jadi yang perhatikan itu kan sudah memanfaatkan tanda tangan elektronik. Nah, kaitannya mohon diberikan penjelasan yang lebih dalam. Ini kan tanda tangan elektronik, kalau setahu kami itu kan seharusnya sudah terarsip. Jadi artinya setiap surat yang ditandatangani secara elektronik kan terarsip sebenarnya di database atau aplikasi yang dimanfaatkan untuk penandatangan elektronik tersebut yang tentunya dikelola oleh Diskominfos Kota Denpasar. Nah, Niko, apakah dalam kaitannya dengan Digitsu itu surat yang dikeluarkan secara elektronik tadi diarsipkan kembali sesuai melalui aplikasi atau melalui inovasi Digitsu atau tidak, atau seperti apa? Kemudian apakah direcord? Jadi setiap permintaan pelayanan, permintaan persuratan oleh masyarakat yang aksesnya melalui WA ke operator kelurahan ataupun ke Kaling, apakah tercatat atau ada record tersendiri? Karena kan dari tadi disampaikan oleh Pak Lurah bahwa salah satu permasalahan yang pernah dialami adalah adanya tanda tangan palsu, adanya sampai laporan ke pihak kepolisian mungkin atau ke APH. Nah, jadi apakah proses atau setiap permintaan dari masyarakat itu untuk surat-surat keterangan dan lain-lain ke punya record tersendiri atau tercatat tersendiri di kelurahan? Terima kasih. Kembalikan pada Terima kasih Pak Gusman. Silakan Bapak Lurah langsung menanggapi. Aplikasi dari Kominfo itu apa? Surat. Nah, TTE-nya apa ya? Ya, terima kasih atas waktunya. Mungkin dapat yang tanggapi. Si pelari dengan Digitsu niki sampai saat ini belum terkoneksi. Artinya untuk Digitsu masih berdiri sendiri untuk surat menyurat intern di kami. Nah, untuk si pelari niki khusus ke pelayanan niki terhubung dengan aplikasi yang ada di Kominfos TNDE Nike tentu artinya surat-surat yang masuk yang kami layani, yang kami sudah tanda tangani secara elektronik ada record
tersendiri. Sejak pertama kali kami menggunakan Siplari niki, semua surat-surat yang sudah kita berikan kepada masyarakat untuk pelayanan itu masih ada rekornya di aplikasi tersebut. Itu juga artinya disimpan di servernya Kominfo karena ini tersambung dia dengan aplikasi di Kominfo. Jadi yang pikir arsip-arsip niki tentu akan aman dan bisa kita telusuri. Apalagi tanda tangan elektronik niki kan setiap setahun perlu di refresh di badan apa namanya BSRN gitu. Perlu di refresh di sana. Jadi saya pikir ini secure untuk pemalsuan dan juga untuk arsip surat menyurat tersebut. Ya demikian yang dapat yang sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih tanggapannya Pak Lurah. Pak Agusman, Ampun Api, apa Boleh ada izin kembali? mungkin tambah lagi sedikit, apakah yang ada permintaan surat itu kan masuk via WA. Kita ketahui kalau HP itu WA kan kadang bisa penuh nih. Apakah permohonan permintaan itu dicatat napitan? Artinya di luar WA nih ada pencatatan tersendiri napitan. Kalau secara manual untuk aplikasi apa namanya si pelari niki tidak lagi karena tapi masalah surat yang masuk melalui WA itu diproses oleh admin di servernya Kominfo ini kan tapi masalahnya e-Sewaka di e-Sewaka dia. Jadi setelah permohonan dari WA itu diproses di e-Sewaka untuk diteruskan ke TTE biasanya di HP saya untuk prosesnya. Dan nah berkas-berkas permohonan yang harus dilampirkan dalam permohonan surat itu secara periodik diarsipkan kembali di komputer kami di pelayanan umum. Mungkin nanti akan kami integrasikan dengan Digitsu untuk memudahkan mengindeks pengarsipan dari berkas-berkas permohonan pelayanan dari surat-surat tersebut. Mungkin itu yang bisa yang sampaikan. Gitu. Oke, terima kasih. Saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih. Untuk sesi pertama, saya kira sudah cukup untuk 3 pertanyaan utama sudah saling ditanggapi baik dari tim maupun dari kelurahan. Untuk selanjutnya kita memasuki sesi kedua. Nanti akan disampaikan juga pertanyaan tambahan. Kita masih memiliki waktu 7 menit untuk nanti saling menanggapi. Silakan ada pertanyaan tambahan dari Bapak Kabid, Bapak Ketut Merto, selaku anggota tim. Silakan Bapak Kabid, kami persilakan. Baik, terima kasih. Izin, apakah suara kami terdengar, Pak Lurah? Ya, siap terdengar, Bapak. Izin, Pak Atim. Demikian pula dengan teman-teman anggota tim penilai tingkat Provinsi Bali. Yang saya hormati para undangan yang sudah hadir di Kelurahan Daupuri. Demikian pula Pak Lurah beserta jajarannya. Om Swastiastu. Sebelum saya menyampaikan beberapa hal terkait dengan apa yang sudah disampaikan dalam video, ingin kami sampaikan bahwa apa yang sudah dilakukan di Kelurahan Daupuri ini sudah cukup lumayan banyak yang kami lihat saksikan di dalam video itu upaya-upaya yang sudah dilakukan terkait khususnya tentang ketahanan pangan. Nah, mungkin yang kami ingin dapatkan informasi dari Kelurahan Daupuri karena di salah satu sisi instrumen penilaian di dalam lomba ini juga tidak lepas dari peran kesehatan. Nah, di dalam paparan itu memang kami belum banyak
mendapatkan informasi terkait dengan bagaimana upaya-upaya kesehatan khususnya di dalam penanganan stunting yang bisa kami lakukan pendalaman. Nah, oleh karena itu mohon Bapak Lurah bisa memberikan penjelasan terkait dengan upaya-upaya apa yang sudah dilakukan khususnya dengan penanganan stunting, karena kita sadari bahwa angka yang dikeluarkan oleh pusat terkait dengan data SSDI bahwa Provinsi Bali saat ini dengan hasil tahun 2024 ini kita berada di angka 8,7. Nah, sedangkan angka lain yang ada di kabupaten sudah keluar, sementara di Denpasar memang belum ada angkanya. Nah, kami cukup juga mengkhawatirkan kondisi di tahun 2023 bisa terjadi juga di tahun 2024 ini. Ya, artinya waktu itu dari angka 5,5 menjadi 10,2 itu cukup mendongkrak angka yang ada di provinsi yang mempengaruhi kenaikan angka yang ada di Provinsi Bali itu sendiri. Nah, oleh karena itu kira-kira apa upaya yang sudah dilakukan Kota Denpasar terkait dengan penanganan program kesehatan secara umum dan khususnya tentang stunting. Itu mungkin yang perlu kami tekankan sekali lagi, karena ini merupakan suatu program prioritas. Tentunya apa yang dihasilkan oleh Denpasar dengan data itu pasti lahirnya dari wilayah yang ada di kelurahan, salah satunya di Daupuri. Nah, oleh karena itu sekali lagi mohon apa yang bisa sudah dilakukan di Kelurahan Daupuri. Mungkin demikian yang saya ingin dapatkan informasi. Terima kasih. Kembali kepada moderator. Terima kasih Pak Tut untuk pertanyaannya. Mungkin langsung ditanggapi Pak Lurah, silakan. Ya, terima kasih Bapak Moderator dan juga Pak Kabid atas pertanyaannya. Yang tanggapi untuk sisi kesehatan di Kelurahan Daupuri terkait dengan penanganan program prioritas stunting, kami sampaikan bahwa di Kelurahan Daupuri pada saat ini ada 7 anak yang terindikasi stunting. Dan sesuai dengan program prioritas dari pemerintah Kota Denpasar, yang kami ketahui di lapangan bahwa anak-anak yang terindikasi di stunting di Kelurahan Daupuri tidak hanya terkendala atau dari sisi ekonomi. Ya, niki realita yang kita lihat memang di Kelurahan Daupuri niki secara ekonomi keluarga tersebut mampu, tetapi dari segi perawatan atau ini anak niku yang kurang, pengasuhan yang kurang. Nah, karena problemnya seperti itu, kami beserta stakeholder, Ibu PKK, kader-kader Posyandu yang ada di Kelurahan Daupuri, lebih menggalakkan kepada sisi sosialisasi termasuk pranikah, agar pasangan-pasangan sebelum melangkah ke jenjang berikutnya mempunyai pengetahuan dan pendidikan yang cukup terkait dengan pola asuh atau cara merawat nanti mulai dari kehamilan sampai dengan anak itu lahir. Itu dari sisi pendidikan. Terus dari sisi penanganan, ketika kami sudah mendapati ada indikasi balita yang terindikasi stunting, kami berusaha dari membantu dari sisi pemenuhan gizi melalui pertama kebun ketahanan pangan dan juga penambahan protein dari ternak ikan lele. Memang secara artinya pemenuhannya belum optimal, tetapi itu adalah usaha yang bisa kami lakukan di Kelurahan Daupuri. Usaha selanjutnya termasuk juga kami mengetuk para pengusaha yang ada di wilayah Kelurahan Daupuri untuk dapat membantu warga melalui CSR di masing-masing perusahaan untuk bisa kita salurkan melalui paket-paket penambahan gizi kepada keluarga-keluarga kurang mampu dan termasuk kepada anak-anak yang terindikasi stunting.
Itu yang kami lakukan. Jadi berkat kerjasama semua pihak yang ada di Kelurahan Daupuri, kami harapkan ke depan angka terindikasi stunting dari anak-anak kami bisa menurun ke depannya. Mungkin itu yang bisa yang sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Lurah untuk tanggapannya. Mungkin ada tanggapan kembali dari Pak Kabid, silakan. Baik, terima kasih. Mungkin saya nambahkan dikit lagi ya. Tadi sudah dijelaskan penanganan stunting pada ibu hamil dan anak balita. Kira-kira kalau terkait dengan calon pengantin, karena ini diharapkan juga bisa kita tangani, karena Bali juga merupakan provinsi yang nomor 2 terendah setelah Aceh ya. Nah, bagaimana di Desa Daupuri menangani penanganan stunting dari sisi calon pengantin? Ya, terima kasih. Silakan mungkin Pak Lurah tanggapan dengan singkat karena waktu sudah habis, silakan. Terima kasih waktunya. Kami kebetulan mempunyai pimpinan Bapak Camat dan Bu Camat yang mempunyai Yayasan Sukinah Bawantu. Jadi program tersebut kita integrasikan melalui Yayasan Sukinah Bawantu untuk mendapat pendidikan atau pelatihan pranikah yang rutin diselenggarakan oleh di bawah naungan yayasan tersebut. Itu yang bisa, terutama khususnya untuk yang beragama Hindu, karena yang penduduk kami yang agama Muslim dan juga agama lain, Kristen, tentu saja sudah mendapatkan atau syarat melangsungkan pernikahan adalah mendapatkan pendidikan pranikah. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Lurah, sudah cukup. Mungkin tambahan sedikit lagi, apakah sebatas pemberian pendidikan atau juga dilengkapi dengan pemeriksaan kesehatannya? Baik itu pengukuran lilanya, HB-nya, dan lain-lain. Yeah. Di Yayasan Sukinah Bawantu itu dalam programnya tentu menggandeng dari tenaga kesehatan untuk pengecekan kesehatan sebelum melaksanakan pernikahan dan selama mengikuti program dari yayasan tersebut. Dari bidan desa dan juga dari puskesmas juga perannya sangat besar, terutamanya dalam setiap pelaksanaan posyandu di masing-masing lingkungan di Kelurahan Daupuri. Di sana disosialisasikan setiap saat bahwa penting untuk mendapatkan sosialisasi dan juga pemeriksaan kesehatan sebelum melaksanakan pernikahan. Termasuk juga melalui Karang Taruna kami yang melaksanakan program sosialisasi tersebut. Ya, mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Baik, terima kasih Pak Lurah untuk tanggapannya beserta Bapak Ibu tim. Jadi karena waktu sesi tanya jawab ini sudah selesai dan berakhir, jadi untuk sesi tanya jawab pada tahap pemaparan Lomba Desa dan Kelurahan dari tim Lomba Desa 3 Provinsi dengan Kelurahan Daupuri kami akhiri. Jadi terima kasih Bapak Lurah beserta tim pendamping, kemudian ada Bapak Camat, Bapak Kabag, PEM Kota Denpasar, beserta perwakilan dari Dinas PMD Kota Denpasar, Ibu Dewayu. Terima kasih banyak untuk partisipasinya untuk mengikuti tahapan pemaparan Lomba Desa dan Kelurahan tingkat Provinsi Bali. Jadi sebelum kami akhiri, mohon Pak Lurah beserta jajaran dan tim untuk mengikuti sesi foto bersama sebelum nanti acara kami tutup. Mohon untuk tim bisa dibantu untuk mengambil gambar. Baik, kami hitung 3, 2, 1. Lagi sekali. Hitung.
Silakan berikan senyuman yang terbaik. Saya hitung 3, 2, 1. Baik, Bapak Ibu, demikian untuk sesi tanya jawab tahap pemaparan lembaga desa dan kelurahan tingkat Provinsi Bali. Sebelumnya kita beri aplaus untuk Kelurahan Daupuri. Terima kasih Bapak Lurah beserta tim dan Bapak Ibu pendamping. Acara kami akhiri, kami tutup untuk Prabowo Santi. Om Santi 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 Om. Mohon izin Bapak Lurah, kami keluarkan dari ruang Zoom meeting ini. Terima kasih. Terima kasih. Kami siap ke nasional. Siap mendampingi Sampai program. bertemu di acara klarifikasi lapangan. Sampai Pak Lurah beserta tim. Oke.